Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Gimana kabarnya buat kawan-kawan semuanya? Sehat? Semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini sehat selalu di perantauan gamen. Semoga terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini dipermudah segala urusannya sampean. Amin. Sekali lagi aku cuman bisa menyarankan buat kawan-kawan yang saat ini masih bekerja di luar negeri, masih mendapatkan majikan yang baik ataupun gak baik, boleh bersenang-senang tapi jangan terlena. Boleh beli ini itu tapi jangan lupa menabung. Boleh jatuh cinta dengan siapapun kecuali suami teman Anda ataupun suami orang lain, ya. Siapapun yang Anda cintai, sekali lagi jangan bodoh, yang dimana harta Anda, gaji Anda habis buat lanangan. Jadi sekali lagi cintai diri Anda sendiri dan jangan lupa menabung, ya. Oke kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus berita. Pertama adalah informasi dari negara Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah informasi dari Arab Saudi. Semuanya ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Jadi silakan disimak kawan-kawan videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, yang pertama kawan-kawan, ada informasi dari pemerintah Hong Kong, yaitu dari petugas senior konservasi fauna ini memberikan sebuah peringatan kepada masyarakat Hong Kong mengenai bahayanya kera yang berada di Hong Kong. Kenapa kita membahas kawan? Karena sekali lagi ada anjuran yang dikeluarkan oleh petugas senior konservasi sauna di negara Hong Kong kan. Isinya apa saja sih? Silakan disimak. Oke, kawan-kawan masih ingat kasus tanggal sekitaran 21 Maret 2024 ada seorang pria umur 37 tahun ini sedang jalan-jalan di area monyet, yaitu tepatnya di pedesaan atau taman Kam Sam Country Park. Jadi ini kawasan para monyet kan kawan. Jadi si pemuda atau pria ini jalan-jalan, kemudian tiba-tiba didatangin oleh monyet kan kawan. Kemudian pria ini diserang oleh monyet tersebut. Nah, ketika dia diserang, maka dia ini meminta bantuan kepada petugas. Maka ketika petugas datang, kemudian si pria ini dibawalah ke rumah sakit untuk diobati. Informasi kemarin yang saya baca, pria ini mengalami situasi yang kritis akibat dicakar oleh monyet tersebut, dan pria ini juga positif mengidap virus herpes tipe B yang langka sekali di seluruh dunia. Oke kan kawan. Nah, apa sih herpes tipe B ini? Jadi ini adalah sebuah virus yang dimana ini semacam penyakit kulit yang bakal ditandai nanti dengan munculnya lepuhan bagian kulit, atau ini nanti terasa gatal banget. Dan biasanya ini nanti tidak hanya terjadi pada area kulit tersebut. Ini dampaknya ya yang lebih bahaya lagi adalah menyebabkan satu, demam tinggi, kemudian sakit otot. Yang ketiga adalah badan Anda ini mulai lelah, sakit kepala, sesak napas, kemudian kerusakan otak atau saraf otak kan kawan. Jadi bahaya sekali. Ini terbukti pada tahun 1936 dari 50 orang yang terpapar virus ini, sebanyak 21 meninggal dunia kan kawan. Dan tahun 1977 ini juga ada seorang peneliti
yang melakukan penelitian virus ini. Kemudian peneliti ini meninggal dunia ketika kena percikan dari virus herpes B ini, dan kenanya di bagian mata kan kawan. Ketika kenanya bagian mata, maka ini menjalar ke seluruh tubuh yang akhirnya membuat si peneliti ini meninggal dunia. Jadi wajar ketika ada yang sampai terkena virus ini, maka bisa dampaknya pada kematian kan kawan. Jadi itu kenapa si pria yang umur 37 tahun tadi, ketika dia ini dicokot oleh monyet, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, saat ini dia mengalami kritis sekali. Bisa jadi kalau sampai dia tidak bisa disembuhkan, ini bisa sampai meninggal dunia loh kan kawan. Jadi kenapa kita bahas lagi-lagi kawan-kawan yang senang sekali jalan-jalan ngelihat monyet, senang sekali jalan-jalan, ini memang dengan sengaja mendatangi sebuah pedesaan atau country park yang banyak sekali monyet-monyetnya, atau mungkin kan kawan yang suka sekali hiking, silakan diingat pesan saya bahwa ketika kawan-kawan ini menemui monyet di tepi jalan, maka dengan membaca aturan yang dikeluarkan oleh petugas senior konservasi sauna kan kawan, semoga tidak terjadi penyerangan yang dilakukan oleh monyet-monyet yang kawan-kawan temukan ketika kawan-kawan ini naik gunung. Nah, apa saja sih anjuran atau aturan yang diharuskan kawan-kawan ini untuk mentaati? Pertama adalah jangan mengambil makanan apapun untuk dikasih kepada monyet-monyet yang berada di sekitar Anda. Jika Anda ini didekati oleh monyet, maka sekali lagi Anda jangan lari dulu kan kawan. Kemudian yang kedua, jangan membawa kantong plastik atau plastik sampah di depan monyet, walaupun kantong plastik itu adalah kantong plastik sampah. Jadi intinya sampah-sampah Anda silakan ditaruh di dalam tas saja, tapi jangan sampai sampah-sampah Anda ini sampai ikat di tas Anda, karena ketika tas Anda ini diikat ketika sampah Anda ini diikat di tas Anda, nanti monyet itu mengira bahwa Anda memberikan makanan kepada monyet, alhasil monyet itu ngikuti sampean. Jadi ini adalah saran dari petugas senior sauna. Kemudian yang ketiga adalah jangan melihat mata monyet kan kawan. Karena kalau sampean melihat mata monyet, seolah-olah sampean dianggap nantang. Jadi kalau monyet lagi merhatiin, sampean juga jangan merhatiin seolah-olah oh monyet ini suka sama sampean, jatuh cinta sama sampean. Salah kan kawan. Itu monyet bukan jatuh cinta atau suka sama sampean. Monyetnya itu sedang memperhatikan sampean membawa makanan apa enggaknya. Kalau sampean terlalu mendelik sekali ketika ada monyet itu main atau lagi ada monyet jalan, kemudian sampean mencoba untuk mengintimidasi monyet tersebut enggak takut kan kawan, malah sampean dianggap nantang, malah monyet tersebut ini nantang sampean balik, bisa saja mengejar sampean, oke? Kemudian yang terakhir kan kawan, tolong untuk didengar. Kalau kawan-kawan ini seandainya ketemu monyet nih pas pulang liburan atau berangkat liburan, jangan sekali-kali Anda menyakiti monyet. Intinya kalau monyet itu ngelawan, Anda lebih baik jangan ngelawan dia, apalagi sampai melukai. Karena ketika Anda melukai,
bisa saja monyet tersebut itu membawa bolo-bolonya kemudian menyerang Anda balik dengan kroco-kroconya. Intinya memang kalau Anda tahu ada monyet, mendingan Anda masa bodoh, dan itu pun Anda jangan sampai memberi dia makan, karena memberi dia makan itu sama aja Anda nanti membiarkan monyet-monyet tersebut itu berkeliaran di situ, dan kemudian sewaktu-waktu sampean ini keluar liburan, belanja, jalan-jalan sama nenek, jalan-jalan sama anak-anak mereka, takutnya monyet itu meminta makanan dari sampean karena kebiasaan sampean memberi makanan ya. Oke, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita bakal membahas sebuah informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Arab Saudi sana. Lah, kenapa kita membahasnya? Sekali lagi, ini penting kan kawan. Siapa tahu temannya sampean ada yang bekerja di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi, dan kemudian ada ibu sampean yang saat ini masih bekerja di Arab Saudi. Silakan kasih informasi ini. Oke, informasi yang pertama adalah jika majikan memutuskan kontrak kerja PRT-nya yang tidak masuk kerja selama 2 tahun sejak pertama kedatangan mereka di Arab Saudi, maka pekerja tersebut harus berangkat secara permanen atau berangkat seterusnya, dan ada jangka waktu ketika dia ini mau kerja di majikan lagi atau kerja di orang lain. Jadi pemerintah Arab Saudi sana memberikan waktu atau jangka waktu selama 60 hari untuk kembali kerja yang dilakukan oleh PR tersebut. Jika tidak dilaksanakan, maka hal itu akan melanggar Undang-Undang Tempat Tinggal dan Ketenagakerjaan. Artinya mbak tersebut bisa dipenjara, dan mbak tersebut ini bisa deportasi, dan mbak tersebut ini bisa didenda ya. Jadi aturan baru. Kemudian yang kedua, jika kontrak diakhiri karena tidak masuk kerja selama 2 tahun, maka PRT tersebut harus berhenti kerja secara permanen. Bisa pindah atau Anda ini bisa cari majikan baru dalam waktu 60 hari sejak ia kembali ke majikan lama. Jadi sekali lagi, setelah dia ini tidak bekerja selama 2 tahun di tempat majikan, maka ketika dia kembali bekerja di tempat majikan tersebut, dia ini dikasih waktu 60 hari untuk mencari majikan baru. Kemudian yang ketiga adalah pihak agensi bisa melaporkan kasus PRT didiknya ini dan juga bisa mencabut laporan. Jadi agensi bisa melaporkan orang yang cari majikan di situ dan juga bisa mencabut laporannya atas ketidakhadiran PRT tersebut ketika dia ini melarikan diri. Jadi ketika dia ini melarikan diri, ini bisa dilaporkan oleh agensi. Namun agensi juga bisa mencabut laporannya. Kemudian yang kedua adalah pelaporan tentang mobilitas tenaga kerja. Jadi mengenai ketenaga kerjaan, tentang masalah-masalah anak buahnya majikan, mereka bisa melaporkan ini kepada Menteri Ketenagakerjaan di Arab Saudi sana. Oke, di dalam aturan terbaru ini sebenarnya tidak ada baiknya mengenai tentang kondisi para pekerja rumah tangga khususnya Indonesia. Intinya aturan ini sama-sama memihak kepada majikan kan kawan. Ini sama dengan Hong Kong. Hong Kong itu kalau membuat aturan kebanyakan adalah memihak pada majikan, dan itu sangat menyusahkan
sama PRT asing di negara Hong Kong. Sama seperti Arab Saudi, ini juga hampir 11-12 sama negara Hong Kong. Artinya mereka lebih mengatur atau mempersempit ruang gerak PRT asing di Arab Saudi sana. Karena banyaknya kasus yang terjadi di Arab Saudi, ini kebanyakan adalah kasus isaan, kasus pelecehan, dan banyak juga kasus tentang hukuman palsu, yang dimana nggak semuanya ini murni kesalahan dari PRT-nya. Kenapa hal ini tidak dibahas dan tidak dipertegas kepada majikan-majikan yang jelas-jelas memiliki masalah hukum di negara Arab? Artinya setiap negara ini sama saja melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya, tanpa ia memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang pekerja rumah tangga atau pekerja asing di negara mereka. Jadi saran saya, dimanapun Anda berada, penting sekali yang namanya berhati-hati, penting sekali yang namanya bergaul, dan penting sekali yang namanya mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dari Indonesia, dari Kampung Coklat, mengakhiri informasi saat ini. Semoga kawan-kawan setelah nonton video ini banyak sekali referensi yang bisa dijadikan pendidikan pengetahuan buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.